Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad. Masih kata Tuan Guru Maha Tuan Haji Mungkas Anwar, beliau dilahirkan di desa Kampung Melayu pada malam Selasa jam 10 tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah. Hari-hari beliau berlalu dalam curahan kasih sayang kedua orang tuanya hingga ketika mencapai usia tamis, jiwanya telah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dan lagi di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya secara langsung dengan didikan ilmu agama. Pada waktu mudanya beliau tidak belajar di bangku sekolah karena madrasah pada masa itu di Kampung Melayu belum ada. Maka beliau belajar ilmu agama di kampung dengan beberapa guru, di antaranya Al-Alim Al-Lama Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Saleh bin Khalifah Zainuddin bin Asy'ab Muhammad Asy'ad, dan Al-Alim Al-Lama Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Saleh bin Hasanuddin bin Syekh Nasr Banjir yang berkubur di Tungkaran. Melihat kecerdasan dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama, maka ayahnya dan kakeknya Haji Muhammad Asy'ad dan neneknya Hajjah Aisyah terbuka hati mereka untuk meneruskan pendidikan anak dan cucu mereka yang sangat berbakat itu ke Mekah Musyarrafah atas kesepakatan kakeknya dan dia serta kedua orang tuanya. Maka pada tahun 1313 Hijriah berangkatlah seluruh keluarga yang harmonis itu ke tanah suci Makkah Mukarramah. Setelah berada di Makkah, beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu di rumah belajar dengan ayahnya sendiri, dan sebagai orang tua baru yang dan sebagai orang baru yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar dengan Al-Alim Al-Lama Syekh Amin bin Qadi Haji Mahmud ini. Jadi termasuk daripada guru dan Syekh Nasr Banjir Syekh Nasr Anwar pertama di Makkah yaitu Datuk Muhammad Amin. Ini guru sirin pertama karena Syekh Amin ini dari Banjar. Itu guru sirin ini di Tanjung Rema di Parasman SD itu. Syekh Muhammad Amin. Ya kan, Syekh Amin ini guru pertama, guru Kasful Anwar. Sewaktu sirin berada di Mekah. Itu adalah karena sirin ini orang Banjar. Yang mana kuburan sirin ini adalah di Tanjung Rema, dekat sekolah SD Tanjung Rema. Dan dari Datuk Amir inilah nanti ngarannya sekolah di kesayangan Al-Amir. Nah, bahasa Putri Al-Amir dari nama sendiri berarti lah. Nah, kalau di kesayangan itu Sanus Putri Al-Amin. Nah, itu Al-Amin kan itu dari nama sendiri. Memang sendiri asalnya dari kesayangan. Nah. Di antara guru beliau selama di mana di sini belajar di Makkah itu Syekh Ahmad bin Abu Bakar Syatok. Beliau ini anak pengarang kitab Al-Talibin. Nah, jadi termasuk daripada perguruan guru Kasful Anwar, anak daripada pengarang I'anatul Talibin. Yang mana pengarang Al-Talibin disebut dengan Syekh Bakri Syatok, masyhurnya dengan Syekh Bakri Syatok. Dan anak sini perguruan daripada guru Kasful Anwar. Di antara perguruan guru Kasful Anwar Habib Ahmad bin Hasan Atos. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Atos termasuk perguruan Syekh Guru Kasful Anwar juga. Yang mana Habib Ahmad bin Hasan Atos ini adalah seangkatan dengan Habib Ali Sahibil Maulid. Jadi guru Kasful Anwar sanad sirin ada juga daripada perguruan sirin, ada juga dari Hadramaut. Jadi termasuk perguruan guru Kasful Anwar itu dari Hadramaut. Jadi sanad keilmuan sirin ada juga daripada ulama Hadramaut. Itu adalah sanad guru Kasful keilmuan guru Kasful Anwar, guru-guru Kasful Anwar ada juga dari Hadramaut, yaitu di antara guru sirin dari Hadramaut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Yang mana Ahmad bin Hasan Al-Atos ini seorang wali kutub, teman atau kawan daripada
Al-Kutub Al-Habib Ali As-Sahibil Maulid Syimtul Yurab. Itu adalah di antara guru sini lagi apa? Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, seorang muhadithul Al-Haramain. Di antara guru sini Syekh Umar Badr Mufti Syafi'i, di antara guru sini Syekh Sa'id Al-Yamani, dan di antaranya Syekh Muhammad Shalih bin Muhammad Fadl. Itu juga adalah Syekh Fadl, ini seorang syekh, ini adalah Hadramut ini. Nah, jadi keilmuan guru Kasbul Anwar bukan hanya bersambung kepada aulia ulama Makkah Madinah saja, akan tetapi ada di antara perguruan sidin dari ulama Hadramut. Jadi termasuk juga salah keilmuan sidin bersambung kepada ulama Hadramut, ya kan? Yang mana perguruan sidin dari Hadramut pertama dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas dan Syekh Muhammad Shalih bin Muhammad Fadl di Hadramut. Di antara perguruan sidin Syekh Muhammad Ahya Al-Bughuri, orang Bogor, ada juga perguruan sidin lah. Dan Syekh Muhammad Amin Al-Qutsbi, di antara perguruan sidin juga. Dan Amin Qutsbi. Setengah daripada perkataan beliau, hai sekalian saudaraku, janganlah kamu mengaji melainkan ilmu yang menambah gemar kepada akhirat dan menzuhudkan pada dunia, dan janganlah kamu mengaji melainkan atas guru yang mengerti, yang takut ia akan Allah Ta'ala. Jangan mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala yang ditegahnya. Maka setengah daripada yang ditegah oleh sifat yang ditegah adalah sifat takabur, dusta, mencela orang, memuji diri sendiri. Maka jauhi akan yang bersifat dengan tersebut. Maka menjauhi akan yang bersifat dengan yang tersebut menselamatkan agama. Jadi apabila kita menjauhi sifat sombong, dusta, mencela orang dan sebagainya, itu adalah termasuk menjauhi demikian menyelamatkan akan agama. Setengah daripada perkataan beliau, sungguhnya bagi orang yang alim apabila ditanya daripada yang tiada diketahuinya bahwa mengatakan tiada, aku tahu, wallahu a'lam. Yang setengah daripada perkataan beliau, jangan berpegang yang beribadah atas ibadatnya, karena itu bisa membawa takabur dan ujub. Apabila demikian, maka itu membatalkan amalnya. Jadi waktu beribadah jangan berpegang kepada ibadat, karena itu bisa membawa ujub dan takabur, dan yang demikian membawa kepada batal amalnya atau batal pahala amalnya. Yang beribadah selama-lamanya takut akan hilang iman dan mengharap karunia Allah pada menerima segala ibadatnya dan mematikan dia atas iman dan Islam. Di antara perkataan beliau, sungguhnya bagi manusia bersungguh-sungguh beramal soleh. Di antara perkataan beliau, bermula sedekah menolakkan bala, maka dengan sedekah diharap akan tertolak bala daripadanya, dan bahwa sedekah tiada tersimpan pada harta tetapi pada tiap-tiap kebajikan dan kebaikan kepada orang lain, dan tiap-tiap langkah kepada jalan taat seperti sembahyang. Dan perkataan beliau lagi, sifat orang Islam yang sempurna ada 6. Pertama, meninggalkan sifat hasad, artinya itu sifat hasad iri dengki. Dan kedua, meninggalkan menipu. Dan ketiga, meninggalkan marah karena nafsu. Dan keempat, meninggalkan berpaling daripada bertolong-tolongan. Dan kelima, meninggalkan menjual atas jualan yang lain. Itu apa? Menjuali atas jualan yang lain tanpa ada izin. Jadi menjual jualan orang tanpa ada izin, nah itu jangan, itu ngarannya bai'ul fuduli ngarannya, kecuali ada izin.
Kemudian mengusahi barang yang jadi dengan dia bersaudaraan, dengan bahwa berkumpul dengan baik daripada berkasih sayang dan bertolong-tolongan dengan kebajikan. Hendaklah mengusahi barang yang jadi dengan dia bersaudara, dengan bahwa berkumpul dengan yang baik. Hendaklah berkasih sayangan, hendaklah bertolong-tolongan di dalam kebajikan dan serta bersih hati. Itu di antara ucapan beliau. Beliau adalah seorang ulama besar yang gigih menyebarkan ilmu melalui pendidikan formal Darussalam. Lagi beliau termasuk ulama yang tiada hanya dicintai dan dihormati serta disegani oleh murid-muridnya, akan tetapi juga dicintai dan dihormati oleh semua ulama hingga di kalangan masyarakat umum. Ini suatu tanda bahwa beliau diberikan kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh ulama-ulama lain yang biasanya ada orang yang menyenanginya dan ada pula yang tidak menyenanginya. Terkecuali orang-orang yang diberi Allah bisa diterima oleh semua pihak seperti Imam Nawawi, yang mana beliau ini rupanya diterima semua pihak, dicintai dan dihormati oleh murid-muridnya, bahkan para ulama, bahkan para masyarakat umum cinta dan menghormati kepada beliau. Beliau orang yang punya sifat ikhlas dan jujur. Tampak kelebihan dalam perjuangan beliau terutama dalam pembangunan dan memajukan pondok Darussalam. Tiada mengharapkan pujian dan tiada juga berharap untuk makhluk semata, akan tetapi semata-mata untuk takarrub kepada Allah. Jadi semata-mata untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mengharap dan lain. Beliau termasuk orang yang berkecukupan. Usaha beliau berdagang emas intan dengan dijalankan oleh ipar beliau di Jakarta. Selain usaha dagang, beliau juga memiliki sawah dan kebun karet yang dikerjakan tenaga upahan. Namun di celah-celah kesibukan beliau pergunakan waktu yang kosong untuk turun ke sawah dan ke kebun bekerja bersama upahan. Jadi di sini dapat banyak bisi kebun, banyak bisi sawah. Jadi namun di celah-celah kesibukan beliau pergunakan waktu yang kosong untuk turun ke sawah dan ke kebun bekerja bersama orang-orang upahan. Dan jadi sini umpat juga berumah, umpat juga berkebun, turun langsung juga sini dah. Selain daripada sini berdagang emas intan yang dijalankan oleh ipar beliau sendiri. Jadi sini jadi sini banyak bisi usaha namanya adalah hidup mandiri yang dimiliki beliau menjadi tiada maunya menerima zakat, bahkan atas kemampuannya beliau juga mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan kepada orang lain. Sampai gaji-gaji dan honor guru banyak diberikan dari uang pribadi beliau. Sampai gaji dan honor guru banyak diberikan dari uang pribadi beliau. Walaupun beliau seorang yang berharta, namun beliau tetap dalam hidup kesederhanaan karena zuhudnya. Wallahu a'lam.